berada saat ini. Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo teman-teman, selamat datang di episode ke-12. Kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Jadi Tribuners. Dan berada saat ini. Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo teman-teman, selamat datang di episode ke-12. Kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Jadi Tribuners. Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast, di mana kurang lebih selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dan kita akan membahas sejumlah peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu kemarin tanggal 5 Oktober ya Tribuners. Jadi kita akan flashback. Mungkin kalian sudah menyimak ya sejumlah peristiwa yang terjadi di portal kami ataupun melalui berbagai akun media sosial kami. Nah, di sini kita hanya akan flashback kembali apa saja yang terjadi dalam sepekan terakhir dari berbagai daerah yang ada di Maluku. Nah, Tribuners, yang pertama ini kita punya informasi dari Maluku Tenggara. Nah, ini ada kabar bahagia ya untuk warga di Maluku Tenggara, yaitu akhirnya jalan di Jembatan Dian menuju Tetowat Maluku Tenggara sudah diaspal hot mix. Jadi Tribuners, pembangunan jembatan lengkung Dian menuju Tetowat di Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara ini mulai menunjukkan progres yang positif, di mana dari pantauan jurnalis kami di lapangan pada hari Senin 29 September kemarin itu tampak sudah mulai ada aktivitas pengaspalan dari jalur masuk jembatan. Nah, terlihat aspal dasar telah disiram di lajur sebelah kiri dan dikerjakan sekitar hari Sabtu ya 27 September lalu. Dan untuk memudahkan arus lalu lintas, satu lajur pun diberlakukan di mana dari Dian ke Tetowat. Dan selain itu nampak beberapa alat berat dan pekerjaan dari PT EVAF Bangun Mandiri tengah melakukan aktivitas pengaspalan dasar. Namun ironisnya Tribuners, terlihat beberapa kendaraan roda 4 sudah mulai melewati jembatan yang belum rampung tersebut. Padahal ini kan dikhususkan utamanya itu hanya untuk kendaraan roda 2 karena memang masih dalam proses pengerjaan ya. Sementara pihak PUPR Maluku beberapa waktu lalu menegaskan bahwa akses jembatan hanya dibuka untuk kendaraan roda 2 lantaran jembatan Rumah Dian menuju Dian ini tengah rusak dan belum kunjung diperbaiki. Dan ada salah satu penduduk setempat Tribuners, Lamuaji Rawul, mengaku bahwa pasca dibongkar palang pada jalan masuk, mobil pun berani melintas. Padahal sebelumnya jalan masuk mereka tutup dan perkecil sehingga hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melewati jembatan tersebut. Menurutnya ini kembali lagi ya ke kesadaran masyarakat saja. Jika ingin rampungnya cepat ya kalau bisa aturan yang
diberlakukan, ditaati begitu ya Tribuners, atau imbauan dari pemerintah diindahkan begitu. Dan ia pun berharap agar jembatan ini dapat segera selesai dalam tahun ini. Jadi nggak mesti menunggu sampai tahun depan. Tentu ini bukan cuma harapan siapa tadi? Lamuaji, bukan harapan Lamuaji saja, tapi tentu menjadi harapan dari seluruh masyarakat Maluku Tenggara yang ingin menggunakan jembatan tersebut ya Tribuners. Selain itu juga ada salah satu pekerja jembatan, Herman Tawurutubun, yang saat diwawancarai mengakui bahwa proses pekerjaan akan digenjot agar selesai tepat pada waktunya. Jadi memang rencananya itu di bulan Desember sudah rampung ya Tribuners. Hanya saja menurut Herman ini kendala yang dialami itu akibat cuaca yang kadang tidak menentu ya, yang kurang baik dan juga gangguan alat. Namun ia memastikan bahwa dalam pekan ini sudah bisa rampung proses pengaspalan dan juga hot mix jembatan tersebut ya. Jadi untuk masyarakat Maluku Tenggara ya, masyarakat Dian dan Tetoat dan sekitarnya sudah patut bergembira ya kalau jembatan ini sudah selesai, rampung dan bisa difungsikan. Nah, dari Maluku Tenggara Tribuners kita beralih ke Maluku Tengah. Dari Tenggara kita ke tengah ya. Ini ada dugaan pungli di Kemenak Malteng yang kemudian mencuat. Dan ada dugaan P3K diminta patungan Rp500.000. Ya Tribuners, memang beberapa waktu lalu dugaan pungutan liar di lingkungan kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Maluku Tengah ini mencuat ke publik. Temuan dugaan pungli itu disampaikan oleh Ketua LSM Pukat Seram, Fahri Asyatri, kepada tribunambon.com pada hari Selasa 30 September kemarin. Ia mengatakan bahwa menurut sumber internal yang dapat dipercaya tentunya bahwa salah satu pegawai bimbingan masyarakat atau Bimas Kristen itu diduga melakukan pungutan sebanyak Rp500.000 dari puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang akan menerima gaji 4 bulan mereka. Dia mengatakan bahwa sekitar 2 minggu lalu ada pertemuan yang diinisiasi oleh salah satu pegawai Kemenak Bimas Kristen yang mengumpulkan sejumlah P3K dari Bimas Kristen lebih dari 40 orang, yang kemudian mereka diminta kalau nanti terima gaji itu akan dipotong sebanyak Rp500.000 untuk disetor ke salah satu pegawai berinisial WM. Nah, siapa itu WM? Apakah Wanda Malirat? Nah, WM ini Tribuners ditunjuk sebagai bendahara penampung dengan alasan pemotongan uang untuk beli kursi, kemudian AC dan perbaikan fasilitas lainnya. Sementara itu pegawai yang menginisiasi rapat berinisial BF diketahui tidak punya kapasitas rapat dan diduga rapat tersebut diketahui oleh Kepala Bimas Kristen. Sementara itu Tribuners menanggapi dugaan pungli yang beredar, Kemenak Kabupaten Maluku Tengah akhirnya membentuk tim pencarian fakta. Kepala Kementerian Agama Maluku Tengah, Abdul Ghani Wael, menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari pungutan liar. Memang kalau kita lihat pungutan liar ini bukan hanya terjadi di Kementerian Agama Maluku Tengah ya, tapi banyak sekali ya di berbagai instansi orang-orang oknum-oknum ya yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya mengambil kesempatan di dalam kesempitan ya dengan membuat pungutan liar seperti ini. Apalagi di tengah ekonomi yang sedang sulit, banyak yang kemudian mencari uang dengan jalur-jalur tikus seperti ini.
Nah, untuk itu Tribuners Kemenak Maluku Tengah resmi membentuk tim pencari fakta guna menelusuri kebenaran dari isu pungli yang belakangan beredar. Menurut Kepala Kemenak Maluku Tengah, langkah ini diambil sekaligus untuk menegaskan amanah yang diberikan ke Kanwil Kemenak Provinsi Maluku kepadanya, yakni melakukan pembenahan dan juga menjaga integritas dari di jajaran Kemenak Maltang. Kanwil menekankan agar dilakukan bersih-bersih ya dari hal-hal yang tidak sepantasnya seperti ini. Oke Tribuners, itu dari Maluku Tengah. Kita geser lagi ke Pulau Ambon. Nah, ini ada informasi menarik mengenai pemerintah Jepang ya, yang melakukan kunjungan di Maluku untuk menelusuri makam tentara Jepang ya di Pulau Ambon. Jadi pemerintah Jepang ini berkunjung ke Provinsi Maluku dalam rangka penelusuran makam tentara Jepang yang gugur di Ambon pada masa Perang Dunia II. Kita masih belum lahir ya Tribuners. Agenda diplomasi sejarah dan juga kemanusiaan ini diterima langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di ruang kerjanya pada hari Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengatakan bahwa delegasi Jepang ingin melakukan survei atas tentara mereka yang menjadi korban Perang Dunia II dan dimakamkan di Ambon. Adakah yang tahu di sini tempat pemakaman tentara Jepang di Perang Dunia Kedua? Nah, lebih lanjut, kata juru bicara pemerintah Provinsi Maluku itu bahwa sebelum berkunjung ke kota Ambon, mereka melaksanakan survei di Morotai dan juga Tobelo ya, karena memang di Morotai dan juga Tobelo juga ya ada jejak-jejak Perang Dunia II di sana ya Tribuners. Dan dalam pertemuan itu, melalui juru bicara Gubernur Hendrik Lewerisa menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pencarian jejak sejarah oleh pemerintah Jepang di Provinsi Maluku, khususnya di kota Ambon. Pak Gubernur menyampaikan bahwa apa yang dilakukan delegasi Jepang adalah bentuk penghormatan kepada para korban perang. Dan pemerintah provinsi serta kota Ambon tentunya siap membantu karena menghormati para pahlawan adalah bagian dari nilai kemanusiaan yang universal, katanya. Nah, pertemuan tersebut Tribuners diakhiri dengan penyerahan cenderamata yang menandai eratnya komunikasi antara pemerintah Jepang dan juga pemerintah Provinsi Maluku, bukan hanya dalam konteks sejarah tetapi juga dalam mempererat persahabatan antar bangsa. Nah, untuk diketahui juga Tribuners, dalam pertemuan ini ya delegasi Jepang dihadiri oleh perwakilan kedutaan Jepang di Jakarta, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Sosial dan Kesejahteraan Jepang serta unsur dari Kementerian Kebudayaan. Dan dari pihak pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur turut didampingi pejabat dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Kota Ambon serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Makanya jejak-jejak sejarah kenapa terus dirawat ya Tribuners, karena ya seperti ini gitu. Kita tidak tahu tiba-tiba misalnya ada kunjungan dari Jepang, dari Belanda ya. Karena di Maluku ini juga terdapat banyak sekali jejak-jejak peninggalan dari masa penjajahan ya. Mulai dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, Jepang, kemudian Portugis dan lain-lain. Oke, next Tribuners, kita punya informasi ini dari Seram bagian timur lagi ya. Ada kejadian yang tidak diinginkan ya, ada kebakaran di gardu RSUD Bula akibat korsleting listrik, tetapi beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan peristiwa kebakaran ini Tribuners terjadi pada hari Kamis 30 September kemarin.
Maksud, saya Kamis 2 Oktober ya. Di sini tulisnya 30 September. Nah, Tribuners, peristiwa ini diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik arus pendek ya, yang terjadi sekitar pukul 9:20 pagi ya waktu Indonesia Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan api berhasil dipadamkan dengan cepat berkat kesigapan warga dan juga petugas pemadam kebakaran. Nah, dari keterangan saksi Latif Arey yang juga merupakan pelapor ya Tribuners, api pertama kali terlihat saat ia sedang berjalan kaki menuju ke rumah sakit. Habis kapan dah? Sekira pukul 9:20 itu ia melihat percikan api yang tiba-tiba muncul dari gardu milik RSUD Bula, dan tanpa membuang waktu pastinya si Latif ini kemudian berlari menuju kantor pemadam kebakaran untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan petugas pemadam kebakaran pun dengan cepat menanggapi laporan itu, lalu mengerahkan 1 unit mobil damkar sebelum akhirnya memadamkan api ya Tribuners. Sementara itu tim data Disdamkar SBT melaporkan bahwa penyebab kejadian dipastikan adalah korsleting listrik. Dan dari hasil pengamatan di lokasi tidak menemukan adanya unsur kesengajaan. Nah, yang paling penting ya Tribuners adalah di dalam insiden ini tidak ada korban jiwa dan kerugian material, serta dampak terhadap pelayanan rumah sakit pun tidak terganggu sama sekali. Oke Tribuners, dari SBT kita ke Malteng lagi. Ini ada informasi mengenai Dinas Perpustakaan Malteng yang menjangkau ke Manusela, dan akhirnya Manusela pun menerima akses digital titik baca Perpusnas. Jadi Tribuners, Dinas Perpustakaan Kabupaten Maluku Tengah ini telah menjangkau daerah terluar. Salah satu daerah yang telah dijangkau adalah Negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, Negeri Manusela ini Tribuners menerima bantuan akses digital titik baca tahun 2025 dari Perpustakaan Nasional untuk Perpustakaan Negeri Manusela. Mulanya bantuan akses digital titik baca itu diusulkan oleh Dinas Perpustakaan untuk 6 negeri yang ada di wilayah pegunungan Kecamatan Seram Utara. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Maluku Tengah, J. Usemahu ya, kepada reporter kami pada hari Jumat 3 Oktober kemarin. Yang mengatakan bahwa Dinas Perpustakaan Kabupaten Maluku Tengah akan terus berupaya untuk mendorong bantuan serupa kepada negeri-negeri lainnya, sebagaimana arahan dari Bupati Maluku Tengah agar Dinas Perpustakaan dapat mengupayakan program dan kegiatan yang bisa menyentuh daerah-daerah yang terbatas akses, katanya. Dan dijelaskan juga bahwa titik baca ini adalah pendekatan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat untuk mengakses buku bacaan secara elektronik melalui scan QR code. Dan tentu tujuan titik baca ini ya Tribuners adalah antara lain untuk meningkatkan aksesibilitas literasi, yaitu membuat konten bacaan seperti buku, kemudian jurnal, majalah, dan lain-lain untuk lebih mudah dijangkau oleh siapa saja dan juga kapan saja serta di mana saja. Selain
itu ya Tribuners titik baca ini sebagai optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman membaca yang lebih kaya, interaktif dan efisien seperti fitur pencarian canggih dan juga alat bantu aksesibilitas. Bantuan titik baca ini Tribuners diserahkan langsung kepada Kepala Pemerintah Negeri Manusela, Marion J. Eyale di Masohi, dan pada momen tersebut Kadis Perpustakaan menyampaikan laporan kepada Bupati Maluku Tengah yang diwakili oleh PLT Asisten 3 Setda Maluku Tengah, Halid Patisahusiwa. PLT Asisten 3 Setda Maluku Tengah ini Tribuners mengharapkan agar masyarakat negeri Manusela dapat memanfaatkan titik baca ini dengan sebaik-baiknya agar mendorong minat baca di kalangan masyarakat yang lebih baik. Ya apalagi anak-anak muda, anak-anak kecil itu memang harus dilatih atau ditingkatkan tingkat literasi mereka sejak dini supaya bisa lebih mencintai bacaan-bacaan ya daripada main gadget yang tidak bermanfaat. Dan di sisi lain Tribuners Kepala Pemerintah Negeri Manusela mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bupati Maluku Tengah yang telah memberikan dukungan dan perhatian melalui bantuan akses digital titik baca dari Perpustakaan Nasional ini. Dan tentu pemerintah daerah Maluku Tengah berupaya untuk mendorong masyarakat untuk merawat dan memelihara sekaligus memanfaatkan fasilitas ini untuk membangun SDM di negeri Manusela. Ya, mungkin awalnya Manusela dulu ya, tapi semoga nanti berbagai negeri lainnya yang ada di Pegunungan Seram Utara bisa juga mendapatkan bantuan serupa ya Tribuners supaya anak-anak di sana bisa lebih tercerahkan lagi. Dan semoga ini tentu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat di sana. Nah, berikutnya Tribuners kita balik lagi ke Kota Ambon. Ini ada informasi mengenai Maulid Nabi yang diselenggarakan di SMP Negeri 7 Ambon membuat sekolah makin rukun dan juga seru. Ya, jadi Tribuners suasana penuh hikmat dan kebersamaan menyelimuti halaman SMP Negeri 7 Ambon ya, di sebelah sini Kak. Tepat di samping kantor Tribun Ambon ini ya Tribuners, saat seluruh keluarga besar sekolah memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah atau 2025 Masehi. Acara ini Tribuners mengusung tema dengan momentum Maulid Nabi Muhammad dapat mempererat tali silaturahmi antar siswa, guru, dan tenaga pendidik sebagai sarana untuk meningkatkan karakter bangsa. Dan Maulid ini diikuti oleh siswa, guru, dan juga staf sekolah yang mengikuti dengan antusias tentunya Tribuners. Acaranya sendiri itu berlangsung sekitar pukul 9:30 pagi sampai dengan selesai, dan terpantau yang hadir dalam kegiatan itu ada Wakil Wali Kota Ambon Ibu Eli Toisuta, kemudian ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon F. Taso, didampingi juga oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Z. Wakano. Dalam sambutan sekaligus membuka acara Maulid Nabi ini Tribuners, Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta menekankan pentingnya momen Maulid Nabi yang lebih dari sekadar seremonial tahunan. Ya, memang Maulid Nabi itu memang selalu digelar setiap tahun
Ya, tapi ini tentu digelar bukan hanya sebatas seremonial saja, tetapi Ibu Eli mengajak seluruh peserta untuk meneladani nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ibu Eli juga tak lupa mengapresiasi semangat toleransi dan juga kebersamaan yang terus dijaga di lingkungan SMP Negeri 7 Ambon, serta mendorong peningkatan pelayanan pendidikan dan prestasi siswa. Beliau mengatakan bahwa semoga semangat kebersamaan toleransi yang ada di SMP 7 ini selalu ditingkatkan. Begitu juga dengan prestasi yang ada pada anak-anak didik, dan pelayanan kepada para siswa oleh Dewan Guru juga harus ditingkatkan supaya pelaksanaan seremonial ini tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai guru dan sebagai siswa di SMP 7. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Anton Anakota dalam kesempatan yang sama juga mengajak seluruh pihak sekolah untuk menjadikan peringatan Maulid ini sebagai momentum introspeksi diri dan juga pembentukan karakter. Ya, jangan ngaku umat Nabi tapi tidak meneladani sifat-sifat Nabi ya. Dan pesan utama yang disampaikan di Maulid kali ini Tribuners meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan juga kasih sayang. Lalu yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan ketiga, membentuk karakter siswa yang religius, berakhlak baik, berilmu dan juga berilmu pengetahuan tinggi. Jadi kalau mengaku umat Nabi nggak boleh tawuran ya adik-adik. Dan selain itu juga Tribuners, kegiatan ini diramaikan dengan tausiah agama dan berbagai suguhan seni lainnya. Dan tidak lupa juga pasti ada banyak makanan ya. Itu yang paling penting. Nah, terakhir ya ini Tribuners, kita punya informasi dari SBT. Kita balik lagi ke SBT ya. Nah, kali ini juga masih informasi bahagia ya Tribuners dari ratusan warga transmigrasi di SBT yang segera memiliki sertifikat tanah dan ditargetkan rampung di Desember 2025. Dan tahun ini Tribuners ada sekitar 520 kepala keluarga di wilayah transmigrasi yang akan segera memiliki sertifikat hak milik atau SHM atas lahan yang mereka tempati. Nah, program ini Tribuners merupakan hasil kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi atau Naker Trans SBT dan juga Kantor Pertanahan SBT yang kini tengah mempercepat proses penerbitan sertifikat. Kadis Naker Trans SBT Mohtar Rumadan mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan kuota sebanyak 768 SHM untuk Kabupaten SBT pada tahun 2025 ini. Namun, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kantor Pertanahan, tahun ini baru 520 sertifikat yang siap diterbitkan. Mohtar juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan Kantor Pertanahan menargetkan untuk penyelesaian penertiban SHM tersebut di bulan Desember 2025 ini sudah rampung. Dan untuk mempercepat proses, Naker Trans kini tengah menyiapkan berbagai persyaratan teknis bagi warga transmigrasi penerima sertifikat. Dan beberapa dokumen penting yang harus dilengkapi antara lain surat keputusan calon petani dan calon lahan atau SKCPCL yang ditandatangani Bupati, kemudian peta blok serta patok tanah sesuai data nama dan alamat penerima manfaat.
Nah, dijelaskan juga Tribuners bahwa jumlah sertifikat yang berhasil diterbitkan nantinya akan bergantung pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Dan proses tersebut tentu menyesuaikan dengan kondisi dan tingkat kesulitan di lapangan. Tapi semoga bisa secepatnya rampung. Bahkan kalau dipercepat mungkin bisa jadi sebelum Desember ya Tribuners. Oke, akhirnya ya ini menjadi berita terakhir di ulasan sepekan kali ini. Kita sudah melewati beberapa daerah, ada dari Kota Ambon, Maluku Tenggara, ada Maluku Tengah, dan juga SBT Tribuners. Dan pastinya untuk kalian yang ingin update selalu informasi apa saja yang ada di Maluku, silakan selalu update lewat portal kami www.tribunambon.com ataupun juga bisa ke berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan juga YouTube, serta ada juga program-program kami lainnya ya Tribuners. Akhirnya saya Putri Utami, nanti kita ketemu lagi di ulasan sepekan edisi berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa, dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.